Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas perencanaan instalasi pengolahan lumpur tinja di Banyuroto, Kabupaten Kulon Progo. Next. Oke, sebelum terlalu jauh, ada baiknya kita berkenalan dulu dari anggota kelompok 12, terdiri dari Alia Yulianti, 157222013, kedua Muhammad Azhar Latif, 157222022, terus yang ketiga Rizky Dusyarif, 157222040, dan yang keempat ada Muhammad Raswan Fikri, 157222053. Oke, buat daftar isi dari materi yang bakal dipresentasikan yaitu ada area administrasi kota, jumlah penduduk dan proyeksi, kondisi existing pengolahan lumpur fekal, kapasitas IPLT rencana, pengolahan lumpur tinja terpilih, inventarisasi teknologi IPLT, dan model bisnis IPLT. Oke, buat wilayah administrasi, Kabupaten Kulon Progo adalah kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta dengan ibu kota Wates. Kulon Progo berbatasan dengan Sleman dan Bantul di timur, dipisahkan Sungai Progo, Samudra Hindia di selatan, Purworejo di barat, dan Magelang di utara. Namun namanya berarti sebelah barat Sungai Progo. Jumlah penduduk pada 2025 sekitar 464.602 jiwa. Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah sekitar 586,27 km persegi. Wilayah ini mencakup daerah pegunungan di utara, dataran rendah di tengah, dan pesisir di selatan. Buat proyeksi penduduknya sendiri, di sini pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo sebesar 459.078 jiwa. Jumlahnya semakin bertambah pada tahun 2025 sebesar 464.602 jiwa, di mana data ini didapatkan dari sumber Badan Pusat Statistik. Terus diproyeksikan 20 tahun yang akan datang pada tahun 2045 mencapai 584.832 jiwa. Oke, buat kondisi existing sanitasi layak di Kabupaten Kulon Progo, itu jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 berjumlah sekitar 464.602 dan persentase akses sanitasi layak di kabupaten tersebut sebesar 96,43%, di mana data ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan asumsi ada yang menggunakan pengolahan setempat yaitu tangki septik. Oke, buat pengangkutannya lumpur tinja dari tangki septik rumah tangga diangkut menggunakan armada mobil sudut tinja yang kemudian akan diantarkan ke IPLT Banyuroto. Oke, buat kondisi existing pengolahan lumpur fekal, di mana pengolahan di IPLT Banyuroto mulai beroperasi pada tahun 2014 dengan unit pengolahan yang terdiri dari bak penerima, kolam anaerobik, kolam fakultatif, kolam maturasi 1, kolam maturasi 2, kolam pengering 1, dan kolam pengering 2, di mana lumpur fekal yang masuk akan masuk terlebih dahulu ke bak penerima, kemudian lanjut ke kolam anaerobik, setelah kolam anaerobik masuk ke kolam fakultatif, dari kolam fakultatif menuju ke kolam maturasi 1. Setelah kolam maturasi 1 lanjut ke kolam maturasi 2 dan lumpur dikeringkan di kolam pengering 1 dan kolam pengering 2. Dan gambar alur pengolahan lumpur tinja di IPLT Banyuroto dapat dilihat pada layar berikut. Lanjut. Baik, yang selanjutnya ada kondisi existing pengolahan lumpur fekal. Yang pertama ini bak penerima. Lumpur tinja yang diangkut dari septic tank akan dibuang ke unit penerima menggunakan saringan.
Lalu yang kedua, ada juga kolam anaerobik. Kolam anaerobik beroperasi tanpa adanya oksigen. Zat organik dapat mengubah oksigen menjadi karbon dioksida dan membuat kondisi perairan kekurangan oksigen. Ini sumbernya menurut Ramayanti, Anand, dan Amna pada tahun 2019. Pengolahan pada kolam anaerobik berlangsung selama 9 hari yang bertujuan untuk mendegradasi beban organik yang tinggi secara biologis. Yang ketiga ada kolam fakultatif. Air limbah ini selanjutnya akan mengalami pengolahan di kolam fakultatif selama 4 hari yang memiliki kondisi aerobik dan anaerobik secara bersamaan. Lanjut. Lalu ada pun yang keempat itu kolam maturasi. Air limbah akan menuju kolam maturasi 1 dan terjadi pengolahan selama 5 hari. Kemudian menuju kolam maturasi 2 dan terjadi pengolahan selama 6 hari. Kolam maturasi digunakan untuk menghilangkan kadar bakteri patogen. Proses degradasi ini terjadi secara aerobik yang melibatkan peran alga dan mikroba aerobik. Lalu yang kelima ada kolam pengering. Ini kolam pengering digunakan untuk mengeringkan lumpur yang mengandalkan sinar matahari. Padatan hasil pengolahan hanya ditumpuk tanpa adanya pemanfaatan lanjutan, berujung menjadi limbah di area IPLT. Lanjut. Lalu ada juga pengerasan septic tank sesuai dengan pasal 22 ayat 3 Perda 6 tahun 2016 tentang air limbah domestik, lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B harus dikuras secara berkala paling lama 3 tahun sekali dan lumpurnya diangkut serta diolah di IPLT. Layanan adapun layanan sedot tinja, ini layanan sedot tinja UPT persampahan air limbah dan pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulon Progo. Retribusi yang dibayarkan pengguna jasa adalah Rp375.000 untuk sekali sedot dan ini sumbernya dari DPU PKP Kulon Progo. Lanjut. Lalu adapun penentuan data awal kapasitas IPLT yang bisa dilihat pada tabel 2 kapasitas IPLT, diasumsikan bahwa satu bangunan itu dengan jumlah 5 orang, penyedotan dengan jumlah 3 tahun sekali, lalu timbulan lumpur sesuai SNI nomor 2398/2017 itu sejumlah 30 liter per orang per tahun, tingkat penggunaan septic tank 60%, proporsi tangki layak sedot sebesar 80%, tingkat pelayanan 75%, tingkat kepatuhan 75%, periode penyedotan 4 tahun, jumlah hari operasional 5 hari kerja itu berjumlah 240 hari, fix volume yang disedot berjumlah 1 meter kubik, volume tangki unit sedot tinja berjumlah 3 meter kubik, asumsi ritase itu sebanyak 2. Lanjut. Selanjutnya untuk penentuan kapasitas IPLT, yang pertama perlu menentukan jumlah bangunan. Data ini dihitung untuk menentukan jumlah potensi pelanggan dengan persamaan berikut, yaitu JB sama dengan JP per 5. Lalu yang kedua, menentukan jumlah potensi pelanggan. Jumlah potensi pelanggan digunakan untuk menghitung data yang menjadi pelanggan IPLT, dapat dihitung dengan persamaan, yaitu JPP sama dengan JP dikali tingkat penggunaan tangki septik dikali proporsi tangki layak sedot. Lanjut. Lalu yang ketiga itu penentuan jumlah pelanggan. Data ini dihitung untuk menentukan jumlah pasti pelanggan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu JPL dikali sama dengan JPP dikali tingkat pelayanan dikali tingkat kepatuhan. Lalu JPL per hari sama dengan JPL per periode dikali jumlah hari operasional. Dengan tingkat pelayanan itu sama dengan 75% dan tingkat kepatuhan 75. Lalu yang keempat ada penentukan beban pelayanan. Itu beban layanan dapat diketahui dengan menggunakan persamaan, yakni Q sama dengan JPL per hari dikali volume sedot. Lanjut. Lalu yang kelima ada menentukan frekuensi transportasi. Data ini dihitung untuk menentukan jumlah unit truk tinja yang perlu disediakan dengan menggunakan persamaan FT sama dengan Q per volume tangki truk. Lalu yang keenam ada penentuan jumlah unit truk.
Jumlah unit dapat ditentukan dengan persamaan JO sama dengan FT per ritasi. Dengan asumsi ritasi adalah 2 per hari. Lanjut. Lalu ini merupakan data hasil akhir kapasitas IPLT yang dapat dilihat pada tabel 3 kapasitas IPLT pada tahun 2026, yakni jumlah penduduknya sebesar 470.323 dengan jumlah unit sedot 5, frekuensi transportasi 9, beban layanan 27 meter kubik per hari, jumlah pelanggannya 27 per hari, jumlah pelanggan sebanyak 25.398. Lanjut. Sehingga pada hasil akhir tahun 2048, yakni dengan jumlah pelanggan sebanyak 58.930, jumlah pelanggan perharinya itu sebanyak 35 per hari, lalu beban layanannya 35, frekuensi transportasinya 11,6, dibuatkan menjadi 12, dan jumlah unit sedotnya tingginya sebanyak 6. Oke, di sini ada skema pengolahan yang kami rencanakan. Jadi dari inlet atau dari pengumpulan masuk ke bar screen, di mana untuk sampah-sampah yang tersisihkan di bar screen akan masuk ke TPA, lalu masuk ke bak ekualisasi untuk disamakan debit serta parameter lumpurnya. Lalu masuk ke sedimentasi, di mana untuk sludge-nya bakal masuk ke gravity thickening. Dan untuk airnya bakal masuk ke anaerobic baffled reactor, yang nantinya masuk lagi ke clarifier atau disisihkan lebih lanjut terkait padatannya, lalu dimasukkan ke kolam maturasi, lalu jadi effluent. Nah, untuk solidnya dari gravity thickening akan ke anaerobic digestion, lalu ke sludge drying bed. Oke, di sini ada layout dari instalasi pengolahan lumpur tinja yang direncanakan. Lalu ini ada inventarisasi unit pengolahan. Yang pertama ada bar screen, yaitu merupakan unit tahap awal proses pengolahan lumpur tinja yang bertujuan untuk menahan sampah benda padat besar yang terbawa dalam lumpur tinja agar tidak mengganggu dan mengurangi beban pada sistem pengolahan selanjutnya. Di sini ada kriteria desain dari bar screen sendiri. Lalu kelebihannya dari bar screen adalah mudah untuk dioperasikan, tidak membutuhkan operator khusus. Kekurangannya adalah menimbulkan bau dan mengundang lalat. Beberapa harus dibersihkan secara manual. Lanjut ada bak ekualisasi. Ini bak ekualisasi berfungsi untuk menyamakan debit dan karakter influen lumpur tinja, sehingga mengoptimalkan waktu yang dibutuhkan untuk proses pengolahan. Di sini ada kriteria desain bak ekualisasi, ada kedalaman air minimumnya, serta ada kemiringannya. Kelebihan untuk menggunakan bak ekualisasi adalah meningkatkan efektivitas pengolahan. Kekurangannya adalah dibutuhkannya lahan yang lumayan luas dan menambah biaya pengadaan operasional and management dan berpotensi menimbulkan bau. Lalu ada bak sedimentasi yang berfungsi untuk menghilangkan padatan yang mudah mengendap yang terdapat dalam air limbah sehingga mengurangi kandungan padatan tersuspensi. Lalu di sini ada kriteria desain dan kelebihannya mudah dioperasikan, tidak membutuhkan operator khusus, efektif mengendapkan partikel, lalu kurangannya butuh ruang besar, resiko bau dan nyamuk, dan tidak mengolah zat yang terlarut. Di sini selanjutnya ada anaerobic baffle reactor atau ABR, yang merupakan unit pengolahan biologis yang memodifikasi tangki septik dengan menambahkan sekat atau baffle yang berfungsi sebagai pengaduk untuk meningkatkan kontak antara air limbah dan mikroorganisme.
Lalu di sini ada kriteria desainnya. Ada debit desain, waktu retensi hidrolik, kecepatan upflow, jumlah kompartemen, efisiensi penyisian, BOD dan COD. Lalu kelebihannya adalah tahan terhadap shock loading karena adanya bevel atau penyekatnya. Tidak membutuhkan listrik, biaya operasional yang rendah, mampu menyisihkan BOD yang tinggi, lumpur yang dihasilkan relatif rendah. Kekurangannya adalah fase awal pengolahan itu lama, serta kemampuan reduksi patogen rendah dan lumpur perlu pengolahan lanjutan. Next. Lalu di sini ada kolam maturasi, di mana kolam maturasi berfungsi untuk mereduksi bakteri patogen. Karena itu kolam ini desain dengan dangkal, yaitu 1-2 meter kedalamannya. Namun penyisian BOD, padatan substansi dan nutrien berlangsung lambat. Faktor penting yang perlu diperhatikan meliputi waktu tinggal, pH, intensitasi cahaya, serta kadar oksigen terlalu atau DO. Di sini ada parameter, ada waktu detensi, efisiensi penurunan BOD, kedalaman, rasio panjang dan lebar, serta beban dari BOD. Lalu kelebihan kolam maturasi itu efektif mengurangi bakteri patogen, desain yang sederhana dan biaya operasional yang rendah, mengandalkan proses alami, matahari dan oksigen. Kekurangannya adalah luas lahan yang dibutuhkan lumayan besar. Proses penyisian BOD dan nutrien lambat, efisiensi pengaruh cuaca dan intensitas cahaya. Boleh, next. Lalu selanjutnya ada unit pengolahan gravity thickener, di mana gravity slash thickener merupakan unit pemakatan yang memanfaatkan sistem gravitasi dan scraper untuk mendorong hasil endapan ke pipa pembuangan. Di sini ada kriteria desainnya, ada kedalaman, waktu detensi, sama kemiringan tangki. Kelebihannya pengoperasian dan pemeliharaan sederhana, penggunaan ruang penyimpanan lumpur relatif kecil. Kekurangannya, lumpur yang terendapkan masih banyak mengandung air, penyisian patogen kurang, dan bisa menimbulkan bau. Next. Lalu ada anaerobic digester, di mana proses pengolahan lumpur dalam tangki kedap udara dengan mikroorganisme anaerobik yang menstabilisasi materi organik dan menghasilkan biogas. Lalu sini ada kriteria desain dari anaerobic digester, ada waktu retensi padatan, beban solid, serta dimensi dari anaerobic digesternya. Kelebihannya efisien, higienis, ramah lingkungan, karena adanya penutup, berpotensi menghasilkan energi dan dapat mengolah lumpur dengan beban organik yang tinggi. Kekurangannya desain dan konstruksi yang rumit, proses seeding di awal cukup lama, penyisian patogen belum sempurna. Next. Lalu sini ada sludge drying bed. SDB merupakan bak pengering lumpur yang berisi media filter untuk menyaring air limbah yang masih terkandung dalam lumpur. Sedangkan lapisan lumpur akan dikeringkan secara alami dengan bantuan sinar matahari. Di sini ada kriteria desain juga, ada ukuran baknya, area yang diperlukan, ada sludge loading rate-nya, sludge cake-nya berapa persen, serta kemiringan dasar dan dasar pipa. Kelebihan dari SDB adalah mudah dioperasikan. Padatan lumpur bisa dijadikan kompos reduksi volume yang cukup tinggi, dapat menyisihkan bakteri patogen. Kekurangannya luas lahan haruslah besar. Bergantung pada cuaca, pembersihan padatan terkadang dilakukan secara manual serta berpotensi untuk menimbulkan bau. Boleh di next. Oke, selanjutnya masuk ke bisnis modelnya. Jadi pemodelan bisnis itu digunakan sebagai alat untuk mengartikulasikan berbagai solusi FSM. Ini tuh mencakup identifikasi biaya, potensi perolehan pendapatan, dan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan terlibat. Contohnya kayak ada pemerintah pusat, pemerintah kota kabupaten, swasta, organisasi berbasis komunitas, dan organisasi non-pemerintah atau NGO. Model bisnis ini menggambarkan bagaimana suatu entitas, baik itu publik atau swasta, menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dalam menyediakan layanan pengelolaan lumpur tinja. Dan menurut IMWI atau International Water Management Institute, itu elemen kuncinya terdiri dari customer segment, value proposition, key activity, key partner, revenue stream, cost structure, dan channels. Nah, ini ada gambaran sanitasi dari IWMI juga yang biasanya kita tahu. Itu ada dari toilet, terus pengangkutan, pengolahan, sama penggunaan kembali. Next.
Nah, itu ada elemen umum biasa di model bisnis FSM, ini masih sumbernya dari UMI. Jadi sebenarnya nggak harus semua elemen di sini tuh ada di model yang nanti kita gunakan, tapi secara umum ini kebanyakannya kayak gini. Di mana itu biasanya dia ada keterlibatan swasta, makanya dia ada license atau kayak pokoknya dari hasil pengolahan ini tuh dia harus membayar ke swasta karena swasta itu dia yang ngasih biayanya juga, terus kayak dari pemerintahannya dia ngasih izin, terus kayak misalkan di sini dari sumbernya itu masyarakat tuh nggak cuma bayar untuk biaya pengangkutannya aja, tapi dia ada pajak untuk sanitasinya. Next. Nah, ini model publik umum. Jadi kalau yang tadi itu dia elemen umum secara garis besarnya kayak bisa ada apa aja yang dipakai. Kalau ini yang biasanya dipakai di publik biasanya kayak misalkan di masyarakat itu di mana dari sumbernya tadi kan kok tadi dia ada sanitation tax-nya atau pajak sanitasi. Kalau sekarang enggak, jadi dia cuma bayar ketika dia mau ngangkut doang. Dan biasanya kalau yang publik atau biasa di Indonesia itu dia cuma makainya dari pemerintah, jadi nggak ada bantuan swasta. Makanya di sini dia nggak bayar license, tapi cuman pemerintah doang yang ngasih backup-an biaya untuk si operasional pengangkutan ataupun pengolahan dari si IPLT-nya. Next. Nah, ini rasionalisasi model dari bisnis yang digunakan. Pertama, IPLT Banyuroto itu direncanakan memiliki fasilitas pengolahan yang akan menghasilkan output sesuai standar baku mutu. Yang kedua, tadi seperti yang disebutin di awal, kalau misalnya lumpur dari IPLT itu existingnya belum diolah, makanya di bisnis model ini kita maunya si lumpur itu diolah. Yang ketiga, karena Kulon Progo itu basisnya pertanian, jadi cocok tuh kalau misalnya kita mau ngolah si lumpurnya untuk dijadikan produk reuse, contohnya kompos. Terus yang keempat, itu pengelolaan oleh DPU PKP itu udah berjalan sehingga dapat diperluas izin operasi resminya untuk operator truk sedot tinja atau adanya keterlibatan swasta. Dan yang terakhir itu cocok dengan pendekatan public FSM model plus resource recovery. Nah, untuk tadi yang lumpur digunakan kembali, itu bisa dilihat di diagram, kalau misalkan dari bahan organiknya, nutrien, sama airnya itu bisa digunakan ke berbagai macam sumber daya yang nantinya bisa digunakan kembali oleh masyarakat. Next. Nah, ini mulai masuk ke tiap elemen kuncinya, di mana kalau pertama dari customer segment, itu ada rumah tangga, pengguna layanan sedot tinja, dinas, perusahaan jasa penyedotan, petani sebagai pembeli kompos, terus pemerintah daerah untuk mendukung programnya. Yang kedua dari value proposition, itu ada layanan penyedotan terjadwal, terus pemrosesan lumpurnya menjadi kompos, dan lingkungannya menjadi lebih bersih dan sehat. Untuk key activities-nya, ada jadwal penyedotan teratur, itu bisa tarif tetap atau adanya pajak, terus ada pengolahan lumpur hingga tahap akhir, produksi dan pemasaran kompos, dan pelatihan mitra dan operator. Untuk key partnernya bisa dari DPU PKP Kulon Progo, terus operator truk, bermitra kayak tadi sama swasta, terus dinas pertanian, koperasi petani, dan juga lembaga donor. Next. Terus revenue streams-nya itu dari retribusi sedot tinja, di mana dia kan 375.000 per sedot. Jadi sekali sedot pengangkutan itu si penduduknya bayar 375.000. Adanya penjualan kompos dan adanya potensi hibah atau dana program lingkungan. Untuk channels-nya itu layanan UPT-nya bisa disebarkan melalui aplikasi ataupun ada web call center, ada distribusi kompos melalui kelompok tani atau koperasi lokal. Untuk cost strukturnya itu ada dari O dan M IPLT, kayak misalnya dari tenaga kerja, bahan, energi, terus biaya operasional truk sedot, pengemasan, dan distribusi kompos. Next. Nah, jadi dari semuanya tadi, kita ngambil skemanya itu menurut IWMI, itu adalah coal composting model, di mana itu tuh dia dari sludge dimasukin ke kolam pengeringan, terus dicampur dengan limbah organik, bisa sampah pasar atau limbah pertanian, terus dikomposin, diayak, dikemas, dan dijual ke petani. Tapi skema yang kita pakai itu ada juga kelebihan sama kekurangannya, di mana kalau misalnya dari finansial, pertama, dia itu nggak memberikan manfaat ekonomi langsung bagi operator sedot tinja. Yang kedua, tidak menurunkan biaya sedot tinja bagi warga. Yang ketiga, mungkin masih perlu subsidi dari pemerintah. Dan yang terakhir itu dapat meningkatkan pemulihan biaya operasional FSM melalui tadi kan ada reuse dari sludge-nya, jadi itu bisa menghasilkan biaya. Yang kedua, dari regulasi dan pemantauan, itu pertama dia nggak butuh pengawasan yang terlalu ketat. Dan yang kedua, dia perlu penyesuaian kebijakan sanitasi seperti Perda atau SOP baru. Yang ketiga, dari kelembagaannya,
Pertama, harus ada keterlibatan pemerintah. Yang kedua, itu perlu juga sektor swasta, kayak misalkan dari operator truknya. Yang terakhir dari lingkungannya, pertama dia bisa mengurangi pembuangan lumpur sembarangan ke lingkungan dan tidak memunculkan kekhawatiran baru jika dijalankan sesuai prosedur. Next. Nah, ini yang terakhir, jadi ini kita ninjau dari keberlanjutan model bisnis yang udah kita ajukan. Pertama dari teknisnya, itu udah dari PLT dan bisa ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan penambahan penduduknya. Yang kedua dari ekonominya, dia potensi pendapatan dari kompos, terus ada biaya operasional juga dapat di-cover dari retribusi sedot tinja atau dari komposnya. Terus ada potensi kerjasama sektor pertanian dan UMKM kompos. Secara sosial, itu petani sebagai penerima manfaat, terus menumbuhkan peran serta masyarakat, dan mengurangi praktik sedot liar yang merugikan masyarakat. Untuk secara kelembagaannya, itu ada UPT, DPU, PKP sebagai pemangku utama, dan memungkinkan adanya potensi dukungan dari internasional ataupun swasta. Secara lingkungannya, pertama ada reduksi dumping lumpur ke sungai atau saluran liar, terus kompos dapat menyuburkan tanah, dan potensi pengurangan emisi gas rumah kaca. Next. Next. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Terima kasih.